Silakan moderator dipimpin. Baik, untuk nomor 1, kalimat pertama, pertolongan pertama apakah yang bisa yang jika pertolongan pertama apakah jika terjadi perdarahan? Baik, kepada Maria, langsung saja. Baik, kesempatannya. Menurut saya yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama untuk luka yang dialami oleh pasien adalah pertama itu menghentikan pendarahannya, bisa menggunakan kain bersih, lalu menekan bagian lukanya dengan halus, lalu bisa dibersihkan lukanya agar tidak terjadi infeksi dan memakai antibiotik. Terima kasih. Baik, kepada Sania, persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab pada kalimat pertanyaan nomor 5, yaitu mengapa darah yang keluar harus ditutup? Jawabannya untuk agar tidak memperparah pendarahan yang keluar dan menyebabkan penyakit lanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Maria, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, tidak ada. Pada teman-teman yang lain, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Waktu kita hanya 15 menit untuk melakukan brainstorming ini. Baik, pada Maria, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk soal yang nomor 10, yaitu bagaimana negatif feedback tubuh yang diberikan oleh tubuh untuk mempertahankan homeostasis saat terjadi perdarahan deras. Sebelumnya bisa ditambahkan pertanyaan seperti apakah sensor yang mendeteksi stres, yaitu luka bacokan yang dialami pasien. Lalu itu saja. Baik, terima kasih. Kepada Alvita, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih moderator. Izin sekretaris bisa scroll ke atas. Izin menjawab pertanyaan nomor 4, mengapa darah bisa memancar deras? Karena kemungkinan terbesarnya lukanya terkena di pembuluh darah arteri, karena pembuluh darah arteri lebih deras dibanding pembuluh darah vena, mengakibatkan keluar darahnya memancar. Nanti saya akan ketikkan di chat Zoom. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Mengingat waktu kita sebentar lagi. Pada Alvita, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Maaf moderator, saya lupa lower hand. Baik, kepada Maria, saya persilakan. Baik, terima kasih pada kesempatannya. Mungkin untuk soal nomor 10 yaitu 11 yang negatif feedback tadi, berdasarkan pengetahuan saya, mungkin diawali dengan luka bacokan, lalu dideteksi luka bacokan sebagai stimulus, lalu dideteksi oleh suatu sensor, kemudian sensor tersebut akan mengirimkan sinyal input kepada integrating center. Kemudian integrating center akan mengirimkan sinyal output bisa berupa hormon ataupun sensor ataupun neuron eferen kepada target. Lalu target akan memberikan respon dan respon itu akan akhirnya akan menyebabkan negatif feedback. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, kepada Siti Nurul, saya persilakan. Terima kasih moderator, saya izin menjawab pertanyaan nomor 14. Dan dampak apa yang terjadi pada pasien setelah tangannya terbacok? Yang pertama akan merasakan nyeri dan penyakit lanjutan, dan jika tidak segera ditangani, pasien akan hilang kesadaran. Sebelumnya akan saya kirim lewat chat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Nadia, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu apakah ada hubungan antara gender pasien dengan luka yang dialaminya. Berdasarkan pengetahuan saya, tidak terdapat hubungan terhadap gender pasien dengan luka yang dialami, karena baik perempuan maupun laki-laki memberikan mekanisme yang sama berupa pendarahan terhadap luka tusuk yang dialami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Anggun, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab nomor 12. Selain ditutupi dengan baju, hal lain apa sajakah yang dapat menghambat perdarahan? Bisa dibalut dengan kasa jika